Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fili Apriana. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi komunikasi. Menurut pendapat Saundra Hybels dan Richard L. Beavers, bahwa komunikasi merupakan setiap proses pertukaran informasi, gagasan, dan juga perasaan. Proses itu meliputi informasi yang disampaikan tidak hanya tulisan, lisan, tetapi juga dengan bahasa tubuh atau gaya maupun penampilan diri. Dan bisa juga menggunakan alat bantu di sekeliling kita untuk memperkaya sebuah pesan. Nah, yang kedua itu adalah pandangan terhadap komunikasi. Nah, sekurang-kurangnya nih ada 3 pandangan terhadap komunikasi, yaitu pandangan komunikasi dipandang sebagai aktivitas simbolis, sebagai proses, dan juga pertukaran makna. Nah, yang ketiga yaitu pengertian kebudayaan. Nah, kebudayaan merupakan suatu unit interpretasi, ingatan, dan makna yang ada di dalam manusia dan bukan sekedar dalam kata-kata. Ia meliputi nilai dan norma. Semua ini merupakan langkah awal nih, di mana kita merasa berada di dalam sebuah wacana. Kebudayaan juga mempengaruhi perilaku manusia karena setiap orang akan menampilkan kebudayaannya tatkala dia bertindak, seperti tindakan membuat ramalan atau harapan tentang orang lain atau perilaku mereka. Terakhir, kebudayaan melibatkan karakteristik nih, suatu kelompok manusia dan bukan sekedar pada kebudayaan melibatkan karakteristik suatu kelompok manusia dan bukan sekedar pada individu. Nah, selanjutnya ada pendekatan atas kebudayaan. Pendekatannya ini ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan deskriptif, bawaan sosial, dan perseptual. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi antar budaya. Nah, komunikasi antar budaya dapat disimpulkan sebagai proses komunikasi antar pribadi, merupakan interaksi antar pribadi dan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Akibatnya, interaksi dan komunikasi yang sedang dilakukan itu membutuhkan konsep yang berkaitan. Nah, konsep yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya yaitu ada komunikasi pasti hampir melibatkan beberapa konsep atau mungkin istilah yang berulang-ulang. Nah, konsep itu misalnya komunikasi budaya, komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, etnik dan ras, etnosentrisme, rasisme, dan juga multikulturalisme. Bab selanjutnya yaitu alasan mempelajari komunikasi antar budaya. Nah, sehubungan dengan kepentingan itu, maka kita memiliki alasan untuk mempelajari komunikasi antar budaya, baik secara teoretis maupun praktik. Ada beberapa alasan yang mendorong kita untuk mempelajari komunikasi antar budaya, yaitu yang pertama, membuka diri dan memperluas pergaulan, meningkatkan kesadaran diri, etika atau etis, mendorong perdamaian, dan meredam konflik. Demografis, ekonomi, menghadapi teknologi komunikasi, dan juga menghadapi era globalisasi. Selanjutnya, nilai dan norma budaya. Ada 2, yaitu budaya material dan non-material. Budaya material adalah objek material yang dihasilkan dan digunakan oleh manusia, mulai dari peralatan yang sederhana, peralatan rumah tangga, mesin-mesin otomotif, hingga instrumen yang digunakan dalam penyelidikan. Produk-produk itu merupakan bagian penting untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia setiap harinya. Dengan demikian, anggota budaya suatu masyarakat selalu berusaha dengan cara yang berbeda-beda untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan agar produk-produk material itu digunakan untuk bertahan atau mempertahankan hidup. Selanjutnya yaitu budaya non-material. Budaya non-material itu hanya dalam bentuk gagasan atau ide-ide yang diikuti dengan penuh kesadaran, bahkan dengan penuh ketakutan kalau orang tidak menjalankannya. Itulah yang kita sebut dengan nilai, norma, kepercayaan, dan juga bahasa. Adapun budaya non-material yaitu nilai merupakan sebuah unsur penting dalam sebuah kebudayaan. Nilai membimbing manusia untuk menentukan apakah sesuatu itu boleh atau tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, nilai merupakan sesuatu yang abstrak tentang tujuan budaya yang akan kita bangun bersama.
melalui bahasa, simbol, dan pesan-pesan verbal maupun nonverbal. Selanjutnya yaitu norma. Nilai dapat dibedakan dari norma. Kalau nilai hanya meliputi penilaian tentang baik buruknya objek, peristiwa, tindakan, atau kondisi, sedangkan norma lebih merupakan standar perilaku. Teknik berbicara misalnya diatur oleh nilai berapa jumlah orang yang seharusnya mendengarkan Anda, sedangkan norma selalu mengatur tentang standar perilaku bagi Anda untuk berbicara. Jadi yang dipertukarkan oleh norma adalah nilai-nilai budaya yang merupakan standar kelompok atau dasar dari kehidupan sebuah kelompok. Selanjutnya yaitu adalah bentuk-bentuk norma, yaitu ada cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, kepercayaan, dan juga bahasa. Adapun karakteristik budaya dan komunikasi ada 3. Karakteristik penting dari kebudayaan yaitu kebudayaan itu dapat dipelajari, kebudayaan itu dapat dipertukarkan, dan kebudayaan itu tumbuh serta berubah. Pembentukan budaya dan cara berkomunikasi yaitu ada faktornya, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini melibatkan nilai, norma, dan tradisi yang dipelajari dan diinternalisasikan oleh anggota masyarakat. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal, faktor ekosistem biologis, habitat alam, demografis, isolasi, dan kontak antar budaya, dan juga historis. Bab selanjutnya yaitu pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Manusia dikelilingi oleh bahasa. Yang pertama ada verbal, yaitu dalam kaitan dengan ilmu komunikasi, kita menempatkan kata verbal untuk menunjukkan pesan-pesan atau message yang dikirim atau yang diterima dalam bentuk kata-kata, baik lisan, oral vokal, maupun tulisan, written visual. Secara etimologis, kata verbal berasal dari kata verb atau bahasa Latin yang berarti word atau kata. Word merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, rema, yang berarti sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan tindakan eksistensi kejadian atau peristiwa atau sesuatu yang digunakan sebagai pembantu atau penghubung predikat. Kata verbal sendiri berasal dari bahasa Latin verbalis, verbum yang sering pula dimaksudkan dengan berarti atau bermakna. Melalui kata atau yang berkaitan dengan kata yang digunakan untuk menerangkan fakta, ide, atau tindakan yang lebih sering berbentuk percakapan lisan daripada tulisan. Adapun jenis-jenis pesan verbal yaitu ada verbal vokal, verbal visual, ada verbal vokal visual. Selanjutnya yaitu mempelajari pesan verbal dalam konteks ilmu bahasa. Hoi Wutun menyampaikan bahwa pembelajaran bahasa melibatkan 2 dimensi utama, penggunaan sastra komunikasi retorika, dan struktur linguistik, fonologi, morfologi, semantik, sintaksis. Nah, studi bahasa memahami bagaimana bahasa digunakan dan prinsip linguistik yang mendasarnya. Adapun budaya berbahasa, ada budaya lisan, budaya tulisan, dan juga budaya cetak. Nah, selanjutnya itu bahasa dan kebudayaan. Nah, bahasa merupakan unsur kunci dalam kebudayaan, menjadi simbol yang membentuk pemahaman dan perilaku manusia. Sapir-Whorf menyatakan bahwa bahasa memengaruhi cara berpikir dan pandangan dunia melalui variasi vokabulari dan tata bahasa. Selanjutnya itu bahasa dan cara berpikir. Manusia berpikir dan menyampaikan pikirannya melalui bahasa dengan mengikuti kode aturan verbal. Bahasa terkait erat dengan sistem kepercayaan dan nilai dalam kebudayaan, memengaruhi komunikasi dan pemahaman dunia. Contohnya, pola komunikasi pengusaha Jepang yang menghindari ucapan tidak langsung mencerminkan ketumpang tindihan bahasa dan budaya. Kemampuan berbahasa termasuk intonasi penting dalam masyarakat multikultural untuk komunikasi yang efektif. Adapun variabel utama konsep bahasa dalam suatu masyarakat multikultur, yaitu Hoi Wutun mengungkapkan bahwa sekurang-kurangnya konsep untuk menjelaskan bahasa dalam suatu masyarakat multikultur yaitu ditentukan oleh 4 variabel utama. Yang pertama yaitu heterogenitas versus homogenitas, yang kedua bilingual dan multilingual, campur kode atau alikode, yang ketiga dan yang terakhir adalah interferensi. Nah, yang selanjutnya itu bahasa dalam komunikasi antar budaya. Adapun kesejajarannya yaitu setidaknya memiliki 5 jenis
kuivalensi yang memudahkan pergerakan satu bahasa ke bahasa lainnya. Di antaranya yaitu adanya kosakata, idiomatik, gramatikal, sintaktikal, eksperiensial, dan konseptual. Selanjutnya yaitu adalah variasi berbahasa budaya, di antaranya ada dialek, aksen, jargon, dan juga argon. Nah, ada juga yaitu pesan verbal dalam komunikasi antar budaya, yaitu ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan menurut Ahoy Button. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah kapan orang yang berbicara, apa yang dikatakan, hal yang memperhatikan, intonasi, gaya kaku atau puitis, dan bahasa tidak langsung. Selanjutnya yaitu pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah cara berkomunikasi melalui pernyataan wajah, nada suara, isyarat, dan kontak mata. Cara ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi cara ini lebih kuat daripada interaksi verbal. Meskipun harus diakui bahwa perbedaan isyarat membawa perbedaan makna, perbedaan bangsa misalnya, dapat ditampilkan melalui isyarat-isyarat khusus maupun emosi khusus. Oleh karena itu, meskipun ada dua orang yang berbeda latar belakang budaya, mereka kadang-kadang menampilkan isyarat dan emosi yang sama, namun mempunyai makna yang berbeda dalam konteks tertentu. Jadi, untuk memahami orang lain, sebaiknya kita memahami dahulu kemampuan nonverbalnya agar komunikatif. Yang selanjutnya itu adalah tanda, simbol, dan juga kode. Tanda berasal dari bahasa Latin yang berarti pengidentifikasi atau penama. Tanda adalah sesuatu yang mewakili dirinya dan tidak mewakili sesuatu yang lain. Keunikan kualitas dari tanda terletak pada hubungan satu persatu. Hubungan itu dapat diartikan bahwa tanda memberikan makna yang sama bagi semua orang yang menggunakannya. Jadi setiap tanda berhubungan langsung dengan objeknya. Selanjutnya itu adalah kode. Kode adalah sistem yang mengorganisasikan tanda. Kode merupakan aturan atau konvensi tentang bagaimana kita mengkombinasikan tanda, bagaimana tanda berkaitan satu sama lain. Selanjutnya itu adalah simbol. Simbol adalah sesuatu yang terdiri atas sesuatu yang lain. Suatu makna dapat ditunjukkan oleh simbol. Alasan mempelajari pesanan verbal. Adapun alasan mempelajari pesanan verbal, yaitu agar kita dapat memahami bahwa satu, pesan nonverbal mampu mengkomunikasikan emosi, lalu pesan nonverbal dapat dilihat dengan nyata. Yang ketiga, Anda tidak dapat berkomunikasi tanpa pesan nonverbal. Selanjutnya, komunikasi nonverbal berkaitan erat dengan komunikasi verbal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pesan nonverbal, yaitu yang adanya tanda komunikasi nonverbal yang ambigu, pesan nonverbal berkelanjutan, pesan nonverbal menggunakan banyak saluran, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu fungsi pesan. Fungsi pesan nonverbal yang pertama ada regulasi, interpersonal, emblematis, ilustrator, dan banyak lain dan lainnya. Jenis pesan nonverbal yaitu ada bahasa isyarat, tentang bahasa isyarat, teori fungsional, emblem, ilustrator, regulator, affect display, adapter. Kategori utama nonverbal ada kinesik. Terdapat jenis kinesik yaitu ekspresi wajah, kontak mata, isyarat tangan, kepala, kaki, penampilan, rupa, dan berdiam diri. Selanjutnya yaitu adalah prosemik. Ada 3 bentuknya yaitu jarak fisik, jarak ruang, dan juga jarak waktu. Selanjutnya yaitu bahasa dan budaya pentingnya persekutuan. Peranan sosial budaya dari bahasa. Yang pertama yaitu adanya pertukaran informasi. Bahasa adalah sarana utama pertukaran komunikasi sehari-hari, dari pembicaraan dengan teman hingga membaca, menulis, dan merespons berbagai aktivitas. Bahasa menjadi kunci utama untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga memungkinkan ekspresi, emosi, pertukaran pemikiran, dan menyampaikan doa atau permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Tanpa bahasa, kemampuan berkomunikasi akan terbatas, memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu bahasa dan identitasnya. Bahasa memainkan peran sentral dalam membentuk identitas, termasuk identitas nasional, etnis, regional, dan gender. Contoh seperti penggunaan bahasa Prancis di Quebec atau revitalisasi bahasa catatan di Catalonia, menunjukkan keterkaitan antara bahasa dan identitas nasional. Selain itu, dialek, aksen, dan pilihan kata-kata dapat mencerminkan identitas regional dan sosial. Bahasa juga membedakan kelompok usia, gender, menciptakan variasi yang
yang mencerminkan perbedaan dalam masyarakat. Identitas seseorang dapat tercermin dalam cara mereka menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya itu bahasa persatuan. Bahasa tidak hanya menyatukan melalui kosakata dan catatan sejarah, tetapi juga dapat memecah persatuan saat perbedaan. Bahasa diidentifikasi terlalu kuat. Selain itu, bahasa berperan dalam memelihara hubungan sosial melalui tipe bahasa yang mencerminkan keintiman, penghargaan, dan formalitas. Selanjutnya, bahasa. Definisi bahasa. Bahasa merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan arti. Hubungan antara simbol yang dipilih dan arti yang disepakati kadang berubah-ubah. Selanjutnya yaitu variasi bahasa. Ada 5, yaitu aksen, dialek, argot, slang, dan juga branding. Selanjutnya yaitu simbiosis antara bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya memiliki hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, membentuk identitas kelompok serta mencerminkan nilai kepercayaan. Bahasa tidak hanya mencatat prestasi, tetapi juga membentuk pandangan dunia. Sebaliknya, budaya membentuk bahasa, mencerminkan nilai yang diutamakan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu bahasa sebagai cerminan nilai budaya. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan nilai budaya. Perbandingan bahasa Inggris, Amerika, dan Jepang menunjukkan nilai budaya tercermin dalam struktur bahasa. Pendekatan serupa dapat diaplikasikan pada bahasa lain untuk mengidentifikasi nilai budaya yang terkandung dalam bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu tinggi rendahnya konteks. Bahasa Jepang menunjukkan sifat berkonteks tinggi. Selanjutnya yaitu tinggi rendahnya konteks. Bahasa Jepang menunjukkan sifat berkonteks tinggi dengan banyak kata yang memiliki arti ganda, tergantung pada konteksnya. Hal ini tercermin dalam sejarah masyarakat tertutup Jepang yang membangun komunikasi yang saling menguntungkan dengan pemahaman yang mendalam. Dalam budaya berkonteks tinggi seperti Jepang, penting bagaimana sesuatu dikatakan dibandingkan dengan apa yang dikatakan. Seperti dalam perjamuan bisnis di mana saran bisa tersirat dalam pernyataan atau pertanyaan yang samar. Selanjutnya itu tinggi rendahnya pengaruh kekuasaan. Pengaruh kekuasaan terlihat dalam bahasa Amerika yang cenderung setara tanpa panggilan formal. Sebaliknya, bahasa Jepang kompleks dengan kata honorific mencerminkan hierarki dan status. Hal serupa juga ditemukan di bahasa lain seperti Jerman, Korea, Cina, dan Thailand. Selanjutnya yaitu individualisme dan kolektivitisme. Bahasa mencerminkan orientasi budaya terhadap individualisme atau kolektivitisme. Contohnya, bahasa Cina dan Jepang menunjukkan penekanan pada hubungan sosial dan nilai kolektivitisme. Dalam bahasa Inggris, Amerika, kata-kata sering mengekspresikan individualisme, mengajarkan kemandirian, dan menyatakan pendapat bebas. Perbedaan ini mempengaruhi cara berinteraksi dan membuat keputusan. Selanjutnya yaitu identitas budaya. Pengertian identitas budaya itu melibatkan asosiasi dengan elemen kultural seperti kelenteng, pura, gereja, ataupun masjid. Dalam masyarakat multibudaya, identitas budaya diperlukan untuk memahami perbedaan budaya. Identitas pada tingkat hubungan antar manusia melibatkan pengakuan dan pembagian pemahaman, perasaan, masalah, dan empati. Simone de Beauvoir dan Mark Twain menekankan pentingnya usaha untuk menjadi lebih manusiawi dan mengabaikan perbedaan dalam pandangan manusia. Selanjutnya yaitu identitas budaya dan peran. Identitas budaya sering terkait dengan peran dalam masyarakat. Peran tidak hanya mencakup perilaku, tetapi juga harapan dan norma. Perbedaan antara identitas, peran, dan struktur kebudayaan serta sosial harus dipahami. Identitas budaya dipengaruhi oleh pola persepsi, berpikir, dan perasaan. Sementara identitas sosial terkait dengan perilaku sosial. Identitas peran dinyatakan melalui harapan dan norma yang terinternalisasi. Identitas baik peran maupun sosial dipengaruhi oleh struktur budaya dan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya itu adalah memahami identitas budaya keseharian. Identitas budaya adalah ciri khas suatu kebudayaan, melibatkan cara berpikir, perasaan, dan tindakan. Bahasa memainkan peran penting dalam menentukan identitas budaya. Saat berkomunikasi dengan kelompok budaya lain, penting memiliki pengetahuan tentang budaya mereka.
Identifikasi objek melibatkan pemberian makna yang dapat berbeda antara pemilik kebudayaan dan pengidentifikasi dari budaya lain. Dalam masyarakat multikultur, kesamaan identifikasi bisa sulit dicapai dan sosialisasi tentang perbedaan budaya itu penting untuk komunikasi efektif. Identitas bersifat statis, sementara pola budaya mencerminkan kehidupan yang dinamis. Selanjutnya yaitu perspektif terhadap budaya. Martin dan Nakayama menjawab keraguan tentang pemahaman kita atas identitas itu melalui 3 pendekatan identitas, yakni pendekatan psikologi sosial, pendekatan komunikasi, dan juga pendekatan kritis. Selanjutnya yaitu pembentukan identitas budaya. Identitas budaya yang tak disengaja, pencarian identitas budaya yang diperoleh, konformitas, resistensi, dan separatisme, dan juga integrasi. Selanjutnya yaitu identitas sosial budaya dalam komunikasi antar budaya. Kategorisasi sosial budaya itu dapat dirinci dalam wilayah desa atau kota, etnosentrisme, penstereotipan, prasangka, diskriminasi, rasisme, penyelesaian, bias-bias kultural, kontak antar budaya, dominasi dan subdominasi antar kelompok, sikap di antara anggota budaya, dan identitas budaya dan persaingan antar budaya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.